dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Jusnimar SPDI, salah satu guru di SDN 01 Batanganai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Angkatan 1, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460102092. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 01 Batanganai di kelas 3 dengan materi Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sehat semua ya? Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Kenzi pimpin doanya. Silakan diikuti. Grup hormon grup berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu sehat semuanya kan? Sehat. Nah, sebelum kita selesai kita berdoa. Dalam doa ini semoga kita dalam belajar dirahmati oleh Allah dan kita diberi kesehatan, bisa mengikuti pelajaran sampai selesai nanti, dan nanti pulang kita juga selamat sampai di rumah. Dan ini yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara kita atau bangsa kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya akan dipimpin oleh Intan. Pada Intan, silakan. Indonesia tanah air.
Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi, ulang lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lega nggak? Lega? Ya, enak? Coba sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Kenji udah tenang lompat sama ibu. Bahagia dia, Kenji. Sudah kita mengadakan relaksasi, Kenji. Ya, ya, semuanya senang kan? Nah, berarti perasaan hari ini anak ibu senang. Lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya kelihatan lebih senang. Tanggal 8 Bulan 5 Mei tahun 2025 ya. Jadi dalam belajar ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Ya, apa itu sholat sunnah rawatib? Siapa yang tahu? Sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Fardu. Ya, bagus. Jadi sekarang jawab apa tadi, ulang lagi dah kembali. Sholat dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Berarti kita bisa mengerjakannya sebelum sholat fardu dan bisa dikerjakan sesudah sholat fardu. Ya, jadi bisa kapan saja dilakukan. Pokoknya sebelum dan sesudah sholat fardu ya. Boleh baca. Peserta didik coba ulang. Siapa bisa ulang? Nah, coba. Peserta didik dapat menjelaskan salah menjadi seorang Nah, ya, berarti nomor 1, anak ibu harus menjelaskan, dapat menjelaskan, itu tujuan kita. Bisa menjelaskan, bisa menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang rasul. Ya, sekarang yang kedua. Coba Kelo baca yang kedua. Peserta didik mampu menceritakan tentang istilah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ya, berarti anak ibu disuruh untuk agar bisa menceritakan silsilah. Silsilah tahu nggak apa itu silsilah? Tahu nggak anak ibu? Iya, bagus. Silsilah itu adalah keturunan, garis keturunan atau keluarga dari Nabi Muhammad. Namanya mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Nah, dia menyebarkan dakwahnya, ya, menyebarkan dakwah ke daerah Makkah, yaitu apa? Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Kembali ke ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid yang sesungguhnya? Menyembah Allah. Emangnya sebelum Nabi Muhammad datang apa yang disembah sama kaumnya? Mereka menyembah berhala. Orangnya tidak punya adabnya. Mereka hidup semena-mena. Mereka menyembah patung, suka mencuri ya. Ya. Terus berapa usia Nabi Muhammad waktu itu diangkat? Nabi Muhammad diangkat usia 40 tahun menjadi seorang rasul atau nabi. Ya, pada saat itu juga Nabi menerima ya. Nabi Muhammad. Nah, kemudian apa surat yang diterimanya sama Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad menerima surat Al-Alaq. Itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.
beliau bersembunyi itu atau berkhalawat namanya. Bersembunyi itu berkhalawat. Nah, saat inilah dia didatangi oleh malaikat. Siapa malaikatnya? Ya, malaikat Jibril. Apa yang disampaikan sama Rasulullah oleh Jibril? Iya, menyampaikan wahyu surat Al-Alaq. Saat itu Nabi didatangi dalam keadaan sendiri ya, dalam berdiam diri. Gimana keadaan Nabi saat dia didatangi? Menggigil. Nabi takut ya. Ketakutan Nabi, kata Nabi, siapa yang datang ini? Apa disuruh Nabi? Membaca. Apa Nabi bisa membaca? Tidak, Nabi tidak bisa membaca. Tapi disuruh terus sampai berapa kali disuruh? 3 kali ya, Nabi suruh membaca sampai 3 kali, tapi Nabi tidak bisa. Maka diajarkanlah oleh malaikat Jibril. Ya itulah sampai turun surat Al-Alaq dan kita sampai sekarang bisa menimba ilmu. Dan silakan perhatikan layar di depan. Ada terlihat? Ada rasakan? Ya, begitunya. Itu saja. Ya. Umpamanya. Nah ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari bahwa keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Ketika Allah berkehendak menurunkan rahmat kepada para hambanya dan memberi kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka Allah pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhalwat atau menyendiri. Beliau SAW menyendiri di Gua Hiro, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah di masa itu. Gua Hiro adalah tempat yang bersejarah bagi umat Muslim. Gua Hiro terletak di Jabal Nur yang mempunyai jarak hampir 2 mil dari Mekah. Gua Hiro menjadi saksi bisu ke Rasulullah Muhammad SAW, karena di gua tersebut Nabi SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh tugas yang diberikan. Ini bentuk tugas yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok. Di sini coba Rafan perhatikan Pan. Nah, tugas kelompok ini di sini kan ada kotak-kotaknya. Ada apa? Ada kan? Di dalam kotak ini ada nama-nama. Ya, ada nama-nama keluarga Nabi Muhammad. Nah, di dalam nama ini juga ada kotaknya kosong. Ya, kotak kosong di bawah ada namanya. Nanti anak ibu menggunting nama ini dan menempelkan di dalam kolom di bawah. Tadi kelompoknya kelompok apa ini? Kelompok 1. Kelompok Abu Bakar Asyidi. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Kelompok 2. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Ya, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Ya. Tuliskan nama kelompoknya, tuliskan nama anak ibu. Nanti selesai ini ditampilkan, setelah anak ibu
dengan wahyu Nabi Muhammad, sekarang kita sudah mengetahui mana wahyu yang pertama ya. Ya, anak itu hanya mengetahui bahwa dalam Al-Quran yang pertama itu apa namanya suratnya? Surat Al-Quran di Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berarti anak itu menganggap Al-Fatihah lah wahyu yang pertama. Tapi ternyata setelah anak ibu belajar tadi, anak ibu mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah dikerjakan tulis namanya. Tulis nama ya. Tulis nama. Tulis nama. Kerjakan sesuai dengan yang ditanyakan ya, jangan sampai terbalik-balik ya, sesuai
mengucapkan hamdalah